Untuk teman-teman, jangan takut untuk berusaha meskipun itu sekecil apapun daripada kita membesarkan aset orang lain. Tentunya lebih baik membesarkan aset kita sendiri. Jadi tetap fokus, tetap sabar, dan jalani apa yang ada, dan lebih baik punya sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Prasetyo. Saya owner dari Kelinci Mojokerto. Alamat saya di Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Awal dari saya usaha kelinci ini karena saya tertarik dengan hewan-hewan, karena saya sangat suka sekali dengan pet lainnya, seperti dulu punya sugar glider, punya kelinci juga dari SMA, tapi saya dapat beasiswa. Akhirnya saya untuk tidak meneruskan usaha kelinci saya itu sendiri, jadi saya harus kuliah, kemudian saya lulus baru memulai usaha kelinci saya ini. Kenapa saya memilih dari usaha kelinci ini? Karena mungkin sudah background saya di ilmu peternakan, jadi mungkin saya lebih enjoy untuk menjalani usaha ini. Adapun jenis-jenis kelinci yang saya pelihara saat ini adalah Holland Lop, Netherlands Dwarf, kelinci Hyla, itu yang jenis pedaging. Jadi saya pelihara dua jenis atau dua tipe kelinci, yaitu hias dan pedaging. Tapi untuk saat ini, untuk sementara ini saya fokus ke hias, karena permintaan pasar saya kebanyakan hias, utamanya Holland Lop. Ada juga Lionhead, ada juga Fuzzy Lop, dan lain sebagainya, Cat dan lain sebagainya. Untuk cara perawatan kelinci itu sendiri, utamanya kelinci jenis fancy atau hias, utamanya adalah dilihat dari kebersihan bulu. Karena yang paling dinilai adalah kebersihan, kesehatan bulu, terus yang penting adalah keindahan. Jadi untuk sistem kandangnya harus menggunakan kandang yang cepat untuk dibersihkan seperti kandang galvanis, tapi harus ada footrestnya atau tempat istirahat untuk kelincinya, karena jika tidak ada footrest ataupun untuk istirahat tempat kakinya kelinci akan biasanya mengalami infeksi atau namanya sorhok. Jadi untuk teman-teman jika ingin merawat kelinci di rumah atau dimanapun, jadi kandangnya harus seperti itu. Kemudian untuk sistem minumnya saya pakai nipple, saya pakai seperti ini. Jadi ini kalau misalkan diminum kelinci, sistemnya akan airnya mengalir sendiri. Saya memilih ini karena saya lebih bisa memantau untuk dia minum apa enggak, dia keadaan dehidrasi apa enggak, dan kalau misalkan ini nanti kena panas ataupun hangat nanti akan diganti. Jadi gitu. Untuk makannya, kelinci dua kali sehari yaitu pagi sama menjelang malam atau sore hari. Karena kelinci ini adalah basicnya hewan nokturnal, aktivitas pada malam hari, jadi makan bisa diberikan porsi terbanyak bisa pada malam hari, ataupun juga sama tidak apa-apa. Dan juga yang unik itu sendiri adalah kelinci memiliki sifat kopropagi, yaitu sifat yang makan kotorannya sendiri. Kelinci, kenapa sih kelinci itu makan kotorannya sendiri, terutama kotoran-kotoran lembek? Karena apa? Karena kelinci itu memiliki sifat kopropagi. Biasanya itu dilakukan pada malam hari. Karena apa? Karena masih adanya protein atau nutrisi-nutrisi yang ada di kotorannya sehingga dimakan untuk kelinci untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selain itu, untuk perawatannya ataupun untuk penyakit kelinci yang wajib kita ketahui itu sebaiknya sebenarnya ada 3 macam, yaitu yang paling sering menyerang kelinci. Yang pertama adalah mencret, kembung, dan juga rabies. Yang paling mematikan adalah mencret dan kembung. Karena apa? Bisa saat lidah tiba-tiba mati, ataupun dia dehidrasi, terus kemudian akan cepat sekali untuk mengurus badannya, terus meninggal atau mati. Pakannya itu sendiri, teman-teman jangan kasih rumput segar. Karena apa? Karena kandungan gas sama atau sayur ya, utamanya jangan dikasih itu. Karena apa? Karena dari kandungan air sama gasnya itu tinggi, jadi kelinci tidak terlalu bisa dan tidak disarankan untuk mengkonsumsi itu. Lebih baik hay atau rumput yang dikeringkan itu bagus untuk kelinci.
Perbedaan dari kita memelihara kelinci hias ataupun pedaging tentunya ada, mulai dari pakan. Untuk kelinci hias tidak perlu kita menargetkan untuk bobot badan yang terlalu tinggi. Kalau untuk kelinci pedaging pastinya iya, harus kita mengejar pertumbuhan bobot badan per hari ataupun per panenan seperti itu, karena kita harus menghitung feed consumption rate-nya. Kalau misalkan kelinci hias itu sendiri tidak perlu, karena yang dicari bukan bobot badan yang tinggi tapi kebersihan bulu, kemudian lucunya itu sendiri. Kalau kelinci pedaging biasanya proteinnya lebih tinggi karena untuk pertumbuhan daging atau muscle atau ototnya. Dan untuk sistem perkandangan, untuk kandang kelinci pedaging itu bisa kita sekat lebih kecil karena biar tidak bergerak terlalu tinggi sehingga menguras energinya untuk yaitu fokus untuk pertumbuhan bobot badan. Kemudian tidak perlu kita hiraukan mungkin untuk bulu dan lain sebagainya karena tidak dinilai dari segi bulunya untuk kelinci pedaging. Kalau kelinci hias pastinya iya. Untuk kelinci itu sendiri, utamanya kelinci hias, yaitu untuk usia produktifnya biasanya 5-6 bulan. Tergantung juga jenis kelincinya. Misalkan kelinci mini itu lebih cepat untuk dia dewasa kelaminnya. Untuk libido dan birahinya itu lebih cepat karena ukurannya mini juga. Tergantung jenis-jenisnya. Tapi biasanya average-nya kelinci itu 5-6 bulan, tapi tergantung individu masing-masing. Kalau untuk yang jenis kelinci tipe besar seperti jenis kelinci Flemish Giant atau German Giant dan lain sebagainya itu lebih masa dewasa kelaminnya lebih lama, mungkin 9-12 bulan seperti itu. Untuk masa gestasi atau untuk masa dia buntingnya itu sendiri yaitu kurang lebih 30 hari atau 1 bulan dia akan partus atau melahirkan. Untuk kelinci yang sudah biasanya siap jual yaitu biasanya berkisar antara umur 1,5 sampai 2 bulan, tergantung tujuan kita ya. Kalau dia sudah makan mandiri, minum mandiri itu sudah bisa, tapi tentunya harus ekstra ya karena kan masih umur segitu. Kalau misalkan dibiarkan di induknya ya akan tetap nyusu. Tapi umur yang paling aman adalah 2 bulan ke atas, jadi tingkat mortalitasnya lebih rendah daripada kelinci yang masih kecil. Untuk potensi usaha kelinci ke depan, saya rasa saya sendiri karena ini menjadi apa ya, ini menjadi pekerjaan utama saya sendiri dan saya juga melihat hasil pemasaran saya dan lain sebagainya, kayaknya potensinya sangat luar biasa. Apalagi kelinci, apalagi saat pandemic season ini, pandemi ini bukan malah menjadi rintangan, malah menjadikan saya peluang untuk usaha kelinci ini. Karena apa? Karena banyak orang-orang di rumah yang ingin punya pet, mungkin berkebun juga dan sebagainya, dan menjadi pet ini menjadi pilihan bagi para pet lovers. Kalau banyaknya biasanya saya orderannya kebanyakan Surabaya dijadikan untuk pet, dan pada masa pandemi ini permintaan sangat tinggi. Kalau untuk potensi kelinci pedaging itu sendiri sangat potensial menurut saya, karena ke depan orang lebih aware tentang fungsi untuk daging untuk kesehatan, dan salah satu daging yang paling rendah kolesterol adalah daging kelinci, dan permintaan untuknya ke depan insya Allah akan lebih banyak karena orang-orang lebih sadar akan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Terutama untuk pandemi ini biasanya orang-orang membutuhkan sumber protein hewani untuk imunitas dan lain sebagainya, sehingga permintaannya tambah naik. Dari teman-teman saya juga seperti itu yang memelihara kelinci potong, dan juga daerah wisata yang banyak menyediakan sate kelinci atau olahan-olahan produk kelinci atau diversifikasi makanan yang lain, sehingga potensi kelinci pedaging sangat tinggi juga untuk kedepannya. Kemarin saya juga mengikuti berbagai seminar yang diadakan di berbagai kampus dan juga acara-acara kelembagaan. Kelinci ini menjadi daya tarik tersendiri karena kelinci hias ini, contohnya kelinci Haila ini. Kelinci ini berasal dari Cina yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Ternak, yang sekarang sudah bisa kita temui di peternak-peternak kelinci. Ini memiliki keistimewaan. Kalau misalkan kelinci itu biasanya ya rata-ratanya itu memiliki puting jumlahnya 8 pasang atau 4 kanan 4 kiri. Kalau ini punya 5 pasang. Jadi biasanya kelinci kan dinilai dari jumlah putingnya untuk jumlah beranak mereka itu. Jadi
anaknya lebih banyak, untuk menyusuinya juga banyak karena putingnya lebih tinggi, dan juga liter size atau jumlah anak per kelahiran itu akan banyak. Jadi untuk kelinci ini sudah adaptif tropis, jadi sudah bisa dikembangkan oleh masyarakat tentunya, dan itu tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan protein. Jadi kita tidak perlu kita mengimpor daging dan lain sebagainya. Dan kita istilahnya kita mandiri lah dengan apa yang kita punya. Contohnya hewan kelinci. Karena Indonesia kan kebanyakan ada di daerah-daerah dan di pedesaan kan. Jadi misalkan ini dikembangkan di perkotaan pun, kelinci tidak membutuhkan tempat yang sangat lebar kayak seperti sapi dan lain sebagainya. Jadi cukup kandang bertingkat itu sudah bisa, mungkin diletakkan di atas rumah atau diletakkan di samping rumah, itu juga bisa. Tapi dengan mengedepankan kesehatan, terutama skabies dan lain sebagainya harus kita pantau. Jadi seperti itu, sehingga tidak menular ke manusia. Untuk proses pengiriman kelinci itu sendiri, misalkan keluar pulau atau ke berbagai daerah, yang paling kita harus upayakan adalah kita memilih kargo yang ada khusus untuk live animal atau hewan hidup. Karena apa? Karena kelinci mudah stres. Misalkan kita ingin keluar pulau, bisa kita memilih untuk kargo pesawat karena lebih aman juga dan cepat sampai. Beberapa jam sudah sampai. Dan misalkan pesawat transit, ya jangan pilih yang transit kalau bisa ya. Untuk pengiriman ke Pulau Jawa gampang karena banyak ekspedisi yang menyediakan live animal juga, seperti kargonya kereta api. Tapi untuk masa pandemi kargo kereta api kayaknya tidak bisa. Jadi kita memilih kargo biasanya menyediakan trucking dan harus ada blowernya, sehingga hewan dijamin sampai sana hidup. Seperti itu. Untuk dalam perjalanan, di dalamnya kita sediakan makanan yaitu hay, pelet ataupun apel berfungsi untuk mencegah dia biar tidak stres. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman pasti ada pertanyaan, ada kendala nggak sih? Yang pastinya ada, tidak semuanya usaha itu berjalan dengan mulus. Utamanya kalau misalkan kendalanya di ternak kelinci itu mulai dari yang tentunya itu kesehatannya. Mulai dari kesehatannya, banyak yang sakit. Jadi kita harus tahu, seperti saya juga terus belajar. Jadi saya juga ada yang pada part-part tertentu saya tidak tahu mengenai kesehatan, tapi saya belajar dari jurnal-jurnal atau publikasi ilmiah ya, itu yang terpercaya untuk seperti ini penyakitnya. Atau yang terbaik adalah jika kalian punya kelinci ataupun hewan-hewan yang sakit, ya cepat hubungi dokter hewan kan. Tapi untuk pencegahannya bisa kita lakukan sendiri secara mandiri, khususnya para peternak-peternak itu biasanya bisa mengobati, misalkan skabies dikasih oles atau dikasih dengan suntik sendiri, itu juga bisa. Terus untuk kendala berikutnya, belum pahamnya masyarakat tentang memelihara kelinci yang baik dan benar, sehingga kita harus mengedukasi atau mentreatmentnya biasanya pelanggan-pelanggan kita untuk makanannya nggak boleh kayak sayur segar, makanannya misalkan harusnya pakai hay ataupun pelet, ataupun misalkan kalau nggak ada hay di daerah tertentu, kita bisa menggunakan rumput-rumput lapang yang kita layukan atau kita keringkan. Jadi seperti itu. Kadang kan orang-orang biasanya identiknya kelinci itu makan wortel, makan sayur, tapi sebenarnya tidak disarankan. Bisa tapi tidak disarankan. Kalau misalkan 1 minggu hanya sekali dikasih wortel berapa slice itu it's okay. Tapi kalau misalkan untuk makanan pokok itu tidak direkomendasikan, karena kelinci tidak tahan akan gas dan juga kadar air yang sangat tinggi. Jadi seperti itu. Harapan saya ke depannya, usaha saya tentunya bisa maju ya. Saya bisa membuat farm saya, melebarkan farm saya yang small ini, dan juga lebih ke ekspansi. Mungkin saya akan memelihara kelinci-kelinci yang bagus, yang breedline-nya jelas, sehingga saya, ya namanya mimpi ya, mungkin nanti saya bisa mengekspor dan lain sebagainya. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dengan kita usaha kerja keras, pasti insya Allah mimpi kita akan tercapai. Untuk harapannya kepada mungkin teman-teman sekalian yang ingin memelihara kelinci, jangan underestimate tentang seorang peternak atau seorang petani dan sebagainya, karena
bisa jadi ini adalah bisnis yang sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi kebutuhan daging yang kian meningkat, terus orang yang sangat jenuh misalkan untuk pet dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadikan bisnis ini sebagai prioritas. Seperti saya, bisnis kelinci ini adalah menjadi bisnis utama saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berkarya. Meskipun Anda tinggal di desa atau dimanapun, tetap berkarya. Untuk anak muda, untuk kaum milenial, jangan sampai kita lengah ya. Jadi usaha, kerja, dan kerja. Terima kasih sudah datang di Kelinci Mojokerto, dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Mungkin barangkali bisnis ini menjadi inspirasi untuk Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.